Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita mengira ujian iman itu selalu besar musibah, kesedihan, kehilangan. Padahal, ujian iman yang paling sering kita hadapi justru datang dengan sangat diam-diam. Ia datang tanpa suara, tanpa peringatan keras, tanpa membuat kita terkejut. Ujian itu hadir lewat hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Lewat satu pandangan yang seharusnya kita tundukkan, tetapi kita biarkan. Lewat satu kata yang seharusnya kita jaga, tetapi kita lepaskan. Awalnya hati masih bergetar, masih merasa bersalah, masih muncul rasa tidak nyaman. Namun ketika hal kecil ini diulang, perlahan hati mulai terbiasa. Hari ini kita berkata, tidak apa-apa, cuma sebentar. Besok kita mengulanginya. Lusa kita tidak lagi merasa bersalah. Inilah bahaya yang sering tidak kita sadari. Bukan dosa besar yang langsung menjatuhkan, tetapi dosa kecil yang terus dipelihara. Saudaraku, setiap kebiasaan dimulai dari pembiaran. Dan setiap pembiaran jika tidak dihentikan akan membentuk karakter. Yang awalnya hanya melihat akhirnya ingin mendekat. Yang awalnya ingin mencoba akhirnya sulit berhenti. Disinilah iman benar-benar diuji. Bukan saat orang lain melihat, bukan saat kita dipuji, tetapi saat kita sendirian. Saat tidak ada yang tahu selain Allah. Jika hari ini kita masih merasa gelisah saat ingin berbuat salah, itu tanda iman masih hidup. Namun jika suatu hari dosa terasa biasa dan maksiat terasa ringan, maka itulah tanda iman sedang terancam. Maka jagalah hal-hal kecil, karena iman tidak runtuh dalam satu malam. Ia runtuh perlahan, dari pembiaran yang kita anggap sepele. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu fase yang sangat berbahaya dalam perjalanan iman seseorang. Fase ini sering tidak terasa, namun dampaknya sangat besar, yaitu saat hati mulai bernegosiasi dengan dosa. Awalnya hati menolak, ada rasa tidak nyaman, ada kegelisahan. Namun nafsu datang membawa alasan. Sedikit saja, tidak akan keterusan. Semua orang juga begitu. Perlahan pertanyaan di dalam hati berubah. Bukan lagi bertanya, Chen, apakah ini benar atau salah, tetapi berubah menjadi, seberapa jauh aku boleh melangkah? Di titik inilah iman mulai melemah, karena dosa tidak lagi ditolak, melainkan dipertimbangkan. Saudaraku, setan tidak pernah mengajak langsung kepada dosa besar. Ia memulai dari toleransi kecil, dari pembenaran yang terlihat ringan, dari alasan yang terdengar masuk akal. Hari ini kita menoleransi satu kesalahan kecil, besok kita mengulanginya, lalu kita mulai merasa biasa. Dan saat hati sudah terbiasa, batas antara halal dan haram menjadi kabur. Ingatlah Allah Maha Pengampun, namun jangan jadikan ampunan sebagai alasan untuk terus melanggar. Iman bukan tentang pandai mencari alasan, tetapi tentang keberanian berkata, cukup, aku berhenti. Ketika hati mulai bernegosiasi, itulah saat kita harus paling waspada, karena jalan kembali masih terbuka, tetapi jalan menuju kebinasaan juga sedang terbentang. Maka jagalah hatimu. Tutup pintu maksiat sebelum terlalu dekat, karena tidak semua yang dimulai dengan kecil berakhir dengan ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berada di satu keadaan? Hati tahu itu salah, akal paham itu dosa, namun nafsu terasa begitu meyakinkan. Di saat itulah iman sedang diuji, karena nafsu tidak pernah datang dengan paksaan. Ia datang dengan bisikan pelan, halusin dan seringkali terdengar masuk akal. Ia berkata, sekali saja, tidak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Padahal di saat yang sama iman sedang berjuang dari dalam hati, memberi rasa gelisah, memberi ketidaktenangan, memberi tanda agar kita berhenti. Saudaraku, hidup ini penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan selalu ada ujiannya. Allah tidak menguji kita pada hal-hal yang tidak kita sanggupi, tetapi Allah menguji kita pada hal-hal yang dekat dengan keinginan kita. Ujian iman bukan hanya datang saat kita diuji dengan kesulitan, tetapi juga saat kita diuji dengan kenikmatan. Disinilah banyak orang tergelincir, bukan karena tidak tahu kebenaran, tetapi karena menuruti keinginan. Maka pada kesempatan ini mari kita renungkan bersama tentang pertarungan sunyi yang sering kita alami. Pertarungan antara nafsu yang mengajak dan iman yang berusaha bertahan. Semoga Allah melembutkan hati kita, menguatkan iman kita, dan menjaga langkah kita di saat nafsu mulai berbisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama. Nafsu tidak pernah memaksa manusia untuk berbuat dosa. Ia tidak menarik tangan kita. Ia tidak mengikat langkah kita. Ia hanya mengajak. Namun ajakan itu sangat halus, pelan, hampir tidak terasa. Nafsu datang bukan dengan wajah menakutkan,
tetapi dengan kalimat yang terdengar menenangkan. Sekali saja, tidak apa-apa, tidak ada yang tahu, nanti kamu bisa bertaubat. Kalimat-kalimat inilah yang sering membuat hati lengah, karena terdengar masuk akal, terasa aman, dan seolah tidak berbahaya. Padahal di saat yang sama iman sedang berbicara dari dalam hati, bukan dengan suara keras tetapi dengan rasa gelisah, rasa tidak tenang, rasa ada yang salah. Itulah tanda iman masih hidup. Saudaraku, ketika iman berbicara, hati terasa berat untuk melangkah. Namun ketika nafsu yang diikuti, langkah terasa ringan tapi hati menjadi gelap. Ingatlah, nafsu selalu menjanjikan kenikmatan cepat, sedangkan iman menjanjikan ketenangan jangka panjang. Nafsu berkata, lakukan sekarang. Iman berkata, bersabarlah. Dan disinilah ujian itu terjadi. Bukan antara benar dan salah yang tidak kita ketahui, tetapi antara sabar dan tergesa-gesa. Jika hari ini kita mampu menolak satu ajakan nafsu, meski kecil itu sudah menjadi kemenangan besar di sisi Allah. Karena iman tidak diuji saat tidak ada godaan, tetapi diuji saat pilihan itu ada di depan mata. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita bertanya dalam hati, kenapa godaan ini terasa begitu kuat? Kenapa sulit sekali menahan diri? Padahal jika kita jujur, bukan karena nafsu itu semakin hebat, tetapi karena iman sedang kelelahan. Iman itu seperti tubuh. Jika tidak diberi asupan, ia akan lemah. Jika jarang dilatih, ia akan mudah tumbang. Begitu pula iman. Ia melemah ketika salat dilakukan tanpa hati. Ia melemah ketika zikir hanya di lisan. Ia melemah ketika Al-Quran jarang dibaca apalagi direnungkan. Hati yang jauh dari Allah akan mudah mencari pengganti ketenangan. Dan nafsu selalu siap menawarkan kenikmatan sesaat. Awalnya terasa menenangkan, namun setelahnya hati justru semakin kosong. Saudaraku, jangan hanya menyalahkan nafsu, karena nafsu akan selalu ada. Yang perlu kita periksa adalah iman. Apakah ia kita rawat atau justru kita biarkan kelelahan? Saat iman dikuatkan, godaan yang sama tidak lagi terasa sebesar sebelumnya. Bukan karena godaan hilang, tetapi karena hati menjadi lebih kuat. Maka jika hari ini maksiat terasa nikmat dan ibadah terasa berat, itu bukan tanda kita buruk, tetapi tanda iman sedang butuh perhatian. Dekatkan kembali diri kepada Allah, karena iman yang kuat akan membuat nafsu melemah dengan sendirinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah satu hal yang menenangkan. Dalam setiap godaan yang datang, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Seringkali kita merasa seolah-olah kita sendirian melawan nafsu, padahal sebenarnya Allah sedang sangat dekat. Allah selalu memberikan tanda, kadang berupa rasa gelisah, kadang berupa hati yang tidak tenang, kadang berupa suara kecil di dalam diri yang berkata, berhenti. Itu bukan rasa takut biasa, itu bukan kelemahan iman, itulah pertolongan Allah. Selama hati masih merasa tidak nyaman saat hendak berbuat salah, selama dada masih terasa sempit, itu tanda iman masih hidup. Namun jika suatu hari dosa dilakukan tanpa rasa apa-apa, tanpa gelisah, tanpa penyesalan, itulah tanda bahaya yang sebenarnya. Saudaraku, jangan abaikan peringatan itu, karena tidak semua orang masih diberi rasa takut. Banyak orang terjatuh bukan karena tidak tahu, tetapi karena mengabaikan tanda-tanda Allah. Maka ketika Allah menahan langkah kita dengan rasa gelisah, berhentilah, karena mungkin itulah momen Allah sedang menyelamatkan kita dari dosa yang lebih besar. Pegang erat tanda itu, karena itu bukti Allah masih sayang dan belum melepaskan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat di hadapan manusia, tetapi tentang siapa yang paling jujur di hadapan Allah. Karena pertarungan terbesar kita bukan melawan orang lain, bukan melawan keadaan, melainkan melawan diri sendiri. Setiap hari, nafsu akan selalu datang berbisik, kadang lembut, kadang terasa masuk akal, kadang bahkan dibungkus dengan alasan yang terlihat baik. Namun di saat yang sama, iman juga berbicara, tidak keras, tidak memaksa. Ia hanya memberi rasa gelisah, memberi ketidaktenangan, dan mengajak kita untuk berhenti. Pertanyaannya bukan apakah nafsu akan datang, karena ia pasti datang. Tetapi pertanyaannya adalah, suara mana yang kita pilih untuk didengar? Saudaraku, Allah tidak menuntut kita menjadi manusia yang sempurna. Allah hanya meminta kita untuk terus kembali. Jika hari ini kita masih berjuang menahan diri, itu sudah bernilai ibadah. Jika hari ini kita menolak satu dosa kecil, itu sudah dicatat sebagai kemenangan. Jangan pernah meremehkan perjuangan yang tidak dilihat oleh siapapun, karena justru di sanalah keikhlasan diuji.
Allah melihat air mata yang tidak jatuh. Allah mengetahui doa yang hanya terucap di dalam hati. Dan Allah mencatat setiap langkah kecil yang kita ambil untuk tetap berada di jalannya. Jika suatu hari iman terasa lemah, jangan menjauh dari Allah. Justru dekati Dia, datanglah dengan hati yang jujur, tanpa topeng, tanpa pembenaran. Akui kelemahan, akui kesalahan. Karena Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan kerendahan hati. Ingatlah satu hal penting. Pintu taubat tidak tertutup sampai nyawa berada di tenggorokan. Selama dada masih bergetar saat berbuat salah. Selama hati masih ingin berubah. Selama itu pula harapan masih terbuka. Maka jagalah iman meski sering jatuh. Rawat hati meski sering terluka. Karena iman bukan tentang tidak pernah salah, tetapi tentang tidak betah berada dalam kesalahan. Semoga Allah menguatkan langkah kita di saat sendiri, menjaga hati kita di saat godaan datang, dan menjadikan kita hamba yang selalu kembali sebelum terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu fase yang sangat berbahaya dalam perjalanan iman seseorang. Fase ini sering tidak terasa, namun dampaknya sangat besar, yaitu saat hati mulai bernegosiasi dengan dosa. Awalnya hati menolak, ada rasa tidak nyaman, ada kegelisahan. Namun nafsu datang membawa alasan. Sedikit saja, tidak akan keterusan. Semua orang juga begitu. Perlahan pertanyaan di dalam hati berubah. Bukan lagi bertanya, Chen, apakah ini benar atau salah, tetapi berubah menjadi, seberapa jauh aku boleh melangkah? Di titik inilah iman mulai melemah, karena dosa tidak lagi ditolak, melainkan dipertimbangkan. Saudaraku, setan tidak pernah mengajak langsung kepada dosa besar. Ia memulai dari toleransi kecil, dari pembenaran yang terlihat ringan, dari alasan yang terdengar masuk akal. Hari ini kita menoleransi satu kesalahan kecil, besok kita mengulanginya, lalu kita mulai merasa biasa. Dan saat hati sudah terbiasa, batas antara halal dan haram menjadi kabur. Ingatlah Allah Maha Pengampun. Namun jangan jadikan ampunan sebagai alasan untuk terus melanggar. Iman bukan tentang pandai mencari alasan, tetapi tentang keberanian berkata, cukup, aku berhenti. Ketika hati mulai bernegosiasi, itulah saat kita harus paling waspada. Karena jalan kembali masih terbuka, tetapi jalan menuju kebinasaan juga sedang terbentang. Maka jagalah hatimu. Tutup pintu maksiat sebelum terlalu dekat. Karena tidak semua yang dimulai dengan kecil berakhir dengan ringan.